Merhaba untuk pecinta serial Turki Jalim Istanbul, balik lagi di channel Up Channel. Berikut ini lanjutan dari serial Turki kesayangan Jalim Istanbul, Tamam Arkadaşlar. Untuk kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe dan jangan lupa klik tombol lonceng. Selamat menonton semuanya. Semua orang menangis atas kehilangan bayi Ceren. Nedim pergi, Şeniz menahannya, lalu Şeniz berterima kasih pada Nedim. Nedim berkata, "Bibi, aku berterima kasih juga padamu." Şeniz terkejut dan tidak paham apa yang dimaksud Nedim. Nedim menghampiri Cenk dan berkata, "Terima kasih, kamu baru saja kehilangan anakmu." Cenk terkejut. Şeniz menghampiri Cenk dan bertanya apa yang dikatakan Nedim. Namun Cenk pergi mengejar Nedim. Lalu Şeniz pun mengejar Cenk dan terus bertanya. Namun Cenk mengabaikannya. Agah menelepon Şeniz namun tidak dijawab. Penjaga memberitahu Agah bahwa Nedim pergi naik taksi dan dia akan menelepon stasiun taksi untuk menemukan keberadaan Nedim. Cenk mengejar Nedim dan menyuruhnya untuk berhenti. Nedim memberitahu Cenk bahwa dia mengubah hasil tes DNA. Nedim berkata, "Tes DNA tidak dengan darahku, tapi dengan air liurmu bekas kamu minum dari gelas. Ya, aku memainkan permainan, tapi tidak berharap untuk berakhir seperti ini. Bayi ini akan lahir, bayi itu tidak akan mati, Cenk. Dan ketika bayi itu lahir, aku akan memberikan kepadamu dengan tanganku karena bayi itu milikmu. Apa kamu tahu kenapa dia meninggal?" Şeniz terkejut mendengarnya. Cenk menangis. Şeniz menyuruh Cenk untuk tidak mendengarkan apa yang dikatakan Nedim. Kemudian Cenk pergi. Şeniz berkata pada Nedim bahwa Nedim berbohong. Nedim berkata, "Lalu kenapa kamu menangis? Atau kamu yang melakukan sesuatu pada bayi itu? Apa kamu melakukan sesuatu pada cucumu sendiri?" Nedim berteriak dan berkata tentang ide bulan madu. Şeniz menangis. Lalu Agah datang. Nedim langsung memeluk Şeniz dan menyuruhnya untuk diam. Agah bertanya kenapa mereka pergi dari rumah sakit dan berhenti di tengah jalan. Nedim beralasan ingin sendirian, namun Şeniz mengejarnya. Lalu Nedim pergi. Kemudian Şeniz pingsan. Di pemakaman, Şeniz terus menangis. Şeniz menyuruh Cenk berhenti untuk berbicara. Lalu Cenk membawa Şeniz ke kuburan anaknya. Cenk menyuruh Şeniz meminta maaf. Cenk berkata, "Aku sangat lelah dengan perbuatan burukmu." Şeniz menjawab, "Anakku, ini tidak akan terjadi jika Nedim tidak mengubah hasil tesnya." Cenk berkata, "Kamu mencoba segala cara untuk menghilangkan kesalahanmu, Bu. Cukup, kamu menyalahkan semua orang kecuali dirimu sendiri. Apalagi yang kamu inginkan dariku, Bu?" Şeniz berteriak bahwa Cenk tidak adil padanya. Cenk terus berbicara. Şeniz menyuruh Cenk untuk diam. Cenk berkata, "Rasakan tanah yang dingin ini, Bu. Kamu harus bertanggung jawab untuk ini. Yang tidak bersalah terbaring di sini dan ini salahmu. Dengan darah orang yang tidak berdosa ini tidak akan ada kedamaian setelahnya." Lalu Cenk pergi. Şeniz berteriak pada kuburan Mumtaz dan menyalahkan semuanya pada Mumtaz. Di scene ini Cenk mengingat tendangan bayinya. Cenk berkata, "Aku tidak pernah menginginkan bayi itu. Aku tidak pernah ingin menjadi ayah dari bayi Ceren. Ini salahku. Sangat mudah bagiku percaya bahwa bayi itu darimu." Nedim menjawab, "Untuk pertama kalinya di hidupku aku merasa kotor sepertimu. Aku melakukan permainan dan bermain-main dengan bayi yang belum lahir." Ceren mengingat kata-kata Neriman bahwa Şeniz sedang melakukan sesuatu. Ceren bangun lalu pergi. Agah menyuruh Damla untuk menjaga ibunya di rumah, namun Damla memberitahu bahwa ibunya tertidur setelah meminum obat. Damla melihat Zifan lalu menyuruh Agah masuk ke dalam. Damla memberi Zifan coklat. Mereka tidak menyadari bahwa Ceren pergi dari rumah sakit. Şeniz bermimpi tangisan bayi Ceren. Şeniz menyalahkan Nedim. Şeniz berkata, "Aku tidak membunuh cucuku, tapi Nedim yang membunuhnya." Kemudian Şeniz mengeluarkan racun dari brankasnya dan berkata bahwa dia akan menghukum Nedim. Kemudian Şeniz mengingat Cenk dan berkata, "Aku bukan pembunuh, aku tidak akan menjadi pembunuh." Lalu Şeniz menyimpannya kembali. Neriman mengira kalau Ceren sedang melakukan tes, namun dokter memberitahu bahwa dia belum melakukan tes apapun. Cihangir menelepon Agah bahwa Ceren datang ke rumah. Seher panik lalu Agah menyuruh semuanya pulang. Nurten berteriak melihat Ceren masuk kamar Şeniz dan menguncinya. Ceren mencekik Şeniz dan berkata, "Kamu pembunuh anakku, kamu membunuh cucumu sendiri. Kamu tidak akan mendapatkannya karena anakku
kamu ada di surga, tapi kamu akan masuk neraka. Nurten berlari mengambil kunci cadangan dan memberitahu Nedim bahwa Cheren di kamar Senis. Nedim berteriak, kemudian Nurten datang. Nedim menyuruh Nurten menunggu di luar. Nedim menghentikan Cheren lalu membawanya. Nedim menyuruh Jeng untuk menjaga ibunya. Jeng datang namun Jeng mengabaikan Senis. Senis menangis sambil memanggil nama Jeng. Cheren berkata, Nedim, kamu tahu betul apa yang dia lakukan. Bagaimana dia meracunimu dengan obat-obatan. Dia meracuni kami. Nedim menjawab, Cheren, kamu tahu obat-obatan itu. Kamu memberiku obat itu. Cheren berkata, aku tidak berguna lagi Nedim. Dia tidak bersamaku. Aku tidak bisa membuktikan apapun. Lalu Cheren melihat tasnya. Saat ingin memberikan sesuatu pada Nedim, Jeng datang. Cheren terkejut dan menjatuhkan tasnya. Jeng meminta waktu berdua dengan Cheren pada Nedim. Kemudian Nedim mendatangi Senis dan berkata bahwa mereka tidak akan bisa melupakan bayi itu. Nedim bertanya kenapa melibatkan Cheren. Lalu Nedim memperingatkan Senis untuk menarik tali Senis dengan tangannya sendiri. Senis berkata, akhirnya kamu berbicara terus terang. Aku sudah menunggu sejak hari pertama aku melihatmu berdiri. Aku menunggu kapan kamu akan datang dan meminta pertanggungjawabanku. Aku tahu bahwa hari itu akan terjadi, dan hari itu berarti hari ini. Nedim menjawab, hari ini bukan hari itu, karena aku bahkan belum memulainya. Tapi aku berjanji padamu, aku tidak akan membuatmu menunggu lama. Cheren terus memukuli Jeng. Jeng berkata bahwa dia tahu bayi itu darinya. Cheren terkejut. Cheren berkata, sejak awal aku mencoba hamil darimu. Aku bahkan menggambar hati di kalender sampai aku hamil. Aku menggunakan bayiku. Aku pantas menerima rasa sakit ini, tapi dia masih bayi. Dia tidak pantas menerima ini, karena bayi itu untuk dilahirkan bukan untuk mati. Jeng meminta maaf pada Cheren. Seher datang dan terkejut melihat Jeng memegang tangan Cheren. Agah melihat kamarnya berantakan, kemudian menanyakan Senis pada Nurten. Senis terus mengingat apa yang dikatakan Nedim padanya. Lalu Senis datang beralasan bahwa dia migrain dan melampiaskannya pada ruangan. Agah memberitahu Senis bahwa Cheren pulang. Senis berpura-pura tidak tahu. Lalu Agah berkata bahwa Nurten memberitahunya Cheren masuk ke kamarnya. Senis langsung menatap Nurten. Nedim datang dan menyuruh semua orang untuk pergi. Nedim memberikan tas Cheren. Cheren mencari sesuatu untuk diberikan pada Nedim namun tidak ada. Nedim berpikir Cheren sedang menyiapkan permainan lagi dan menyuruh Cheren untuk berhenti. Kemudian Neriman datang. Neriman berkata, apa kamu mencari ini? Lalu Cheren meminta Neriman untuk mengembalikannya, tapi Neriman ingin tahu apa yang ada di dalam kamera itu. Ketika Cheren sudah memberitahu Neriman tetap tidak memberikan kamera itu. Neriman berkata bahwa jika Cheren memberitahu Nedim tentang pernikahan palsu itu, Nedim akan lari ke Cemre. Karena Neriman tahu mereka saling mencintai. Cheren berkata, bayiku meninggal nenek, baik Jeng atau Nedim tidak berharga lagi bagiku. Nedim akan menceraikanku. Aku ingin membuktikan kebohongan Cemre. Aku hanya punya ini. Aku hanya memiliki satu peluru yang tersisa. Namun Neriman malah menyuruh Cheren untuk menggoda Nedim. Nedim menghampiri Cemre di kamar. Cemre menanyakan kabar Nedim. Cemre berkata, sejak awal aku tidak bisa menerima kehamilan ini. Aku mengaku aku tidak pernah merasa seperti seorang bibi. Cemre merasa bersalah dan meminta maaf karena keegoisannya dan rasa sakitnya. Nedim menjawab, tepat Cemre, selain rasa sakitku, siapa milikmu? Kamu membuatku gugup. Jadi jangan menangis padaku, cari suamimu. Menangislah pada suamimu. Lalu Cemre pergi. Nedim mengambil tisu Cemre. Di scene ini Cheren menangis memeluk pakaian bayinya. Cheren berkata, mungkin aku tidak akan menjadi ibu yang baik, tapi aku akan menjadi ibumu. Kamu akan mencintai ibu yang tidak disukai siapapun di dunia ini. Aku akan mencintaimu lebih dari segalanya. Mereka mengambilmu dariku. Aku berjanji padamu, aku akan menghapus air matamu. Aku akan membalas dendam pada mereka. Ibu tidak akan melupakanmu.
Seher menghampiri Nedim. Nedim menelepon Pak Haldun untuk menyiapkan protokol perceraian. Jivan menatap kemasan coklat yang diberikan Damla. Jivan senang Damla sudah membuka blokirannya. Sementara Damla sedang menunggu Jivan menelepon. Tidak lama kemudian Jivan mengirim pesan untuk bertemu di laut besok malam. Neriman menyuruh Charan menunjukkan kesedihan Charan pada Nedim. Charan datang lalu berbicara tentang perutnya. Nedim memberitahu bahwa besok pengacara akan datang membawa protokol perceraian. Charan menyuruh Nedim untuk membatalkannya lalu memutar video Cemre. Nedim menyuruh Charan untuk memberikannya namun Charan merusak handphonenya. Kemudian Seher datang untuk menjemput Charan. Nedim melarang Seher untuk membawanya. Nedim bertanya tentang video itu. Charan berkata, "Inilah yang harus kamu pelajari. Film pendek itu bahkan tidak akan terlintas dalam pikiranmu. Ini adalah film Jeng dan Cemre Karachai." Nedim menjawab, "Apa artinya?" Charan berkata, "Tidak hanya suara, tapi ada gambarnya." Charan tidak akan memberikan kamera itu kalau Nedim tidak menceraikannya. Charan memberitahu Nedim bahwa kamera itu disembunyikan oleh neneknya di bank. Charan membuat kesepakatan dengan Nedim karena Nedim adalah kesempatan satu-satunya. Charan tidak ingin dikembalikan ke desanya sampai dia membalaskan dendam bayinya. Charan berkata, "Satu-satunya kesempatanmu ada di kamera itu." Di scene ini, Jeng ke klub malam lalu seseorang menghampiri Jeng dan menggodanya. Jeng membawanya lalu menyuruhnya untuk menyetir. Wanita itu bertanya akan pergi kemana. Jeng tersenyum dan berkata, "Kamu pergi saja, aku akan menjelaskan dengan caraku padamu." Senis menanyakan Jeng pada Cemre. Cemre bilang bahwa dia tidak tahu. Senis berkata, "Kenapa aku terkejut? Bahkan kamu tidak menelepon suamimu dan bertanya-tanya jam berapa sekarang." Lalu Senis pergi dan menyuruh Cemre untuk memberitahunya jika Jeng pulang. Cemre menelepon Jeng lalu melihat Jeng pulang. Wanita itu marah pada Jeng. Dia mengira mereka akan pergi ke hotel dan berkata, "Apa kamu gila? Kamu juga tidak mabuk. Kamu membawaku ke rumahmu. Apa di dalam kamu tidak punya istri? Kamu menjadikanku supirmu. Sekarang," Jeng menjawab, "sekarang kamu akan menyerahkanku pada istriku dengan tanganmu." Wanita itu mendorong Jeng dan pergi. Cemre membawa Jeng masuk lalu Senis menghampirinya, namun Jeng mengabaikannya. Cemre menidurkan Jeng lalu Jeng memegang tangan Cemre. Jeng berkata, "Kamu tahu mereka akan bercerai bukan? Perceraian setelah bulan madu, lalu sepasang kekasih bertemu." Cemre menyuruh Jeng diam atau dia akan pergi. Di scene ini, Nedim bertanya pada Nurten apakah Neriman pergi ke bank. Nurten berkata bahwa Neriman tidak pergi kemana-mana setelah dari rumah sakit. Lalu Nedim menyuruh Nurten melakukan sesuatu. Charan memperhatikannya dari atas. Agah ditelepon pengacara bahwa Nedim membatalkan perceraiannya. Senis menutup teleponnya dan berkata, "Sudah kubilang tidak akan semudah itu. Sangat jelas siapa yang melakukan ini. Maafkan aku Nyonya Seher, tapi pengantin wanita kami menggunakan bayinya sampai hari ini. Sekarang dia menggunakan rasa sakit pada bayinya. Jelas bahwa dia mengeksploitasi emosi, rumah, uang, kekayaan. Apa dia mudah menyerah pada mereka? Tolong jangan lakukan apapun. Gadis ini menggunakan Nedim. Jadi gadis ini tidak berniat cerai." Seher menjawab, dia akan bercerai. Jika suaminya tidak melakukannya, maka dia yang akan melakukannya. Oke teman-teman, sampai sini saja kelanjutan dari serial Turki Jalim Istanbul. Jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol lonceng supaya tidak ketinggalan notifikasi dan video lanjutan terbaru. Kalau kalian suka videonya, silahkan like video ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Host Cakal Hadi, bye-bye.